Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat merayakan ulang tahun yang ke-56. Kiranya wanita Esther di usia wadah yang sudah 56 tahun ini semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh melayani Tuhan sebab kedatangannya sudah tidak lama lagi. Saya berterima kasih buat kesempatan yang dipercayakan untuk melayani firman dengan ayat pokok Roma 12 ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-11. Ayat pendek tetapi sangat bermakna untuk kita semua. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya panggil wanita Esther gitu aja ya. Kalau saya panggil ibu-ibu, saudari-saudari, kekelamaan nanti. Baik, wanita Esther yang dikasih oleh Tuhan. Ayat pokok kita kali ini itu berbicara tentang bagaimana seharusnya kita ini melayani Tuhan. Jadi ayat ini diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat, yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Apakah wanita Esther rindu melayani Tuhan? Amin. Semuanya? Suaranya cuma di sebelah sini saja. Yang di sini diam semuanya. Mungkin mereka bukan wanita Esther. Mungkin wanita Hawa atau apa gitu. Wanita Esther mau melayani Tuhan? Luar biasa. Paulus berbicara kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa melayani Tuhan itu harus dengan rajin. Amin. Melayani Tuhan itu harus dengan bersemangat. Sekali lagi, Paulus ini sedang berbicara tentang orang-orang yang termotivasi. Orang-orang yang memiliki kerinduan besar untuk melayani Tuhan. Kita perlu bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah saya orang-orang yang termotivasi untuk melayani Tuhan atau tidak? Apakah saya adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan atau tidak? Apakah selama ini saya rajin melayani Tuhan? Apakah selama ini saya bersemangat dalam melayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti jemaat di Laodikia yang ditulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 16, jemaat yang disebut Tuhan Yesus sebagai jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak panas, yang tidak dingin. Ya, mungkin dapat dikatakan hidup segar, mati tidak mau. Tidak memiliki semangat, tidak termotivasi melayani Tuhan, bahkan jauh dari rajin. Namanya saya sudah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Dan ini adalah keadaan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan jemaat di Laodikia akan dimuntahkan oleh Tuhan sebab mereka suam-suam kuku. Mereka tidak termotivasi untuk melayani Dia. Mereka tidak bersemangat untuk melayani Dia. Mereka tidak rajin melayani Dia. Kita juga perlu bertanya, kira-kira dapatkah kita malas melayani Yesus yang sudah berkorban dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya pikir kita tidak akan dapat melakukan itu. Terhadap orang-orang yang melayani kita saja, terhadap orang-orang yang baik kepada kita saja, kita mau melayani dia dengan sungguh-sungguh, menservis dengan sungguh-sungguh. Ya, saya ingat waktu masih kemarin ke Batam itu, saya kan melayani pelayan-pelayan Tuhan di Batam di sana.
Saudara, saya diservis, saya dijamu sedemikian rupa, sehingga sampai rumah saya tidak tahu naik berapa kilo lagi. Itu terhadap saya yang melayani mereka dalam pemberitaan firman. Apalagi Yesus yang sudah mati ketika kita masih berdosa. Amin. Yesus yang sudah begitu mencintai kita, apakah kita akan malas melayani Tuhan? Saya pikir tidak. Sebab Yesus telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal melalui kematiannya di kayu salib. Amin. Atau mungkin Bapak Ibu ya. Oh, ada Bapak di sana. Oh, sudah keluar. Atau mungkin para wanita Ester dulu pernah rajin, pernah bersemangat dalam melayani Tuhan, tetapi satu waktu mengalami kemunduran, suatu waktu tidak lagi dengan rajin dan bersemangat melayani Tuhan karena beberapa hal. Mungkin karena kelelahan, burnout. Mungkin karena ada kritikan sana sini sehingga kita tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Mungkin kita merasa tidak dihargai pelayanan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang seperti itu, mari sore ini kita mau menemukan alasan yang tepat untuk kita kembali melayani Tuhan. Amin. Kita mau kembali kepada fokus yang sungguh-sungguh untuk kita melayani Tuhan. Jangan sekedar mau menjadi jemaat biasa yang datang kebaktian setelah itu pulang selesai. Tidak mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sama sekali. Kalau kita benar-benar telah kehilangan semangat, kita telah benar-benar kehilangan kerajinan untuk melayani Tuhan, mari kita mau kembali menemukan fokus kita dalam melayani Tuhan dan menemukan alasan yang tepat mengapa kita harus dengan rajin dan dengan bersemangat melayani Tuhan. Kalau wanita Ester membaca mulai ayat 1, kita di sana menemukan satu alasan yang paling tepat mengapa kita harus dengan rajin dan bersemangat melayani Tuhan. Satu-satunya alasan adalah karena kemurahan Allah yang besar bagi kita. Amin. Karena kemurahan Allah yang besar bagi kita, maka kita seharusnya rajin dan bersemangat melayani Tuhan. Coba kita baca Roma 12 ayat 1 saja. Roma 12 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, perhatikan itu. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus mengatakan dengan tegas bahwa karena kemurahan Allah yang besar atas kita, maka kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Seluruh hidup kita, mempersembahkan tubuhmu. Ini bicara tentang keseluruhan kehidupan kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Kalau kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Kekudusan di sini adalah maksudnya kita harus mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan, hidup seperti kehendak Tuhan melalui pembaharuan budi, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang bukan, manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah, manakah yang sempurna. Nah, kalau demi kemurahan Allah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka demi kemurahan Allah kita harus melayani Dia dengan rajin. Setuju wanita Ester? Demi kemurahan Allah kita harus melayani Tuhan dengan bersemangat. Makanya saya suka pujian lama itu. Ingat kasih-Nya,
Ingat perbuatannya. Dengan kata lain, ingat kemurahannya. Dan demi kemurahan Allah itu, mari kita melayani Tuhan dengan rajin dan dengan bersemangat. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai loyo ya, sudah mulai nggak rajin lagi, sudah mulai kehilangan semangat. Ingat kemurahan Allah yang besar bagi kita. Kalau demi kemurahan itu kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka demi kemurahan itu kita harus melayani Dia dengan rajin dan penuh semangat. Nah, sekali lagi, firman Tuhan ini adalah untuk orang-orang yang mempunyai hasrat untuk melayani Tuhan. Saya percaya semua kita ingin melayani Tuhan, amin. Orang-orang yang termotivasi untuk melayani Tuhan. Dan pesannya adalah sederhana tetapi harus kita perjuangkan, yaitu bahwa demi kemurahan Allah yang besar bagi kita, maka kita harus melayani Dia dengan rajin dan dengan bersemangat. Mari saya akan menjelaskan beberapa poin ini secara lebih detail. Wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, perhatikan bahwa demi kemurahan Allah, kata Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini disampaikan dalam bentuk negatif ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, saya membaca dalam bahasa aslinya, kata kendor itu berasal dari kata okneros. Okneros ini artinya malas. Jadi dengan kata lain dikatakan jangan kamu menjadi malas dalam melayani Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata lazy. Lazy itu malas. Juga idle. Mungkin yang punya motor Honda Vario, saya enggak punya. Cuma dikasih tahu katanya kalau berhenti di lampu merah itu ada idle-nya, tombol idle. Dia bisa mati sendiri. Ketika digas otomatis dia jalan sendiri. Apa betul seperti itu kira-kira? Betul ya? Oh, berarti punya Vario. Saya enggak punya, jadi saya perlu tanya. Jadi itu namanya idle. Idle itu artinya berhenti. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu artinya adalah lazy, malas, idle, berhenti, tidak melakukan apa-apa, diam. Makanya kata Alkitab, janganlah hendaknya kamu malas. Janganlah hendaknya kamu diam, berhenti. Atau juga diterjemahkan dengan kata not active. Tidak aktif sama sekali. Tidak ada gerakan, tidak ada kegiatan. Bahkan dikatakan troublesome. Seseorang yang karena dia malas, karena dia diam, karena dia tidak aktif, itu menyebabkan beberapa masalah. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bapak Ibu hati-hati dengan Bapak Ibu lagi. Di sana bapaknya. Tolong duduk sini dong supaya saya enggak salah-salah. Sudah biasanya Bapak Ibu. Makanya harus sering diundang ke kaum wanita sini. Supaya lebih biasa menyebut ibu-ibu dan saudari-saudari. Oh, itu enggak taat itu, Saudara. Jangan dikasih makan. Oh, di atas ada 3 orang. Haleluya. Jadi hati-hati, kemalasan kita, ketidakaktifan kita, sikap diam kita, tidak berbuat apa-apa, itu bisa menyebabkan masalah tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bahkan dikatakan trouble, masalah. Bapak Ibu, kalau kita punya pegawai yang malas, bikin masalah enggak? Halo? Kalau misalkan tim pengurus kaum wanita ada yang malas, bikin masalah enggak? Kalau kita punya kegiatan bersama ada yang malas, biasanya bikin masalah. Makanya Paulus menasihatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dia dengan kata lain dia berkata, janganlah malas, janganlah diam, janganlah tidak aktif, janganlah bikin masalah. Karena kita tidak mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin.
Nah, kata malas ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang malas di dalam Matius pasal 25 ayat 26. Dia berkata, "Hai hamba yang malas, hamba yang jahat, hamba yang malas." Hati-hati saudara, hamba yang malas akan dilemparkan ke tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Dan hamba yang malas ini dihukum karena apa? Dia lebih mementingkan kenyamanannya sendiri daripada mementingkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Lebih mementingkan dirinya sendiri dari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan jemaatnya. Saudara, Joshua dia sedang mempersiapkan pameran dengan kelompok kerjanya. Kadang dia ngomel, dia sempat bentak temannya yang malas, yang tidak mengerjakan kewajibannya. Loh, dia itu seperti apa? Dia tidak marah. Ya enggak Pak, dia enggak kerjakan, jadi enggak selesai-selesai. Tapi aku sudah minta maaf kok habis bentak katanya. Saudara, kalau satu anggota tidak mengerjakan tugasnya, itu akan buat masalah. Makanya jangan malas. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maaf ya, tadi sudah saya bilang gak taat ya. Saya mau niru Jeho. Jeho habis marah, maaf ya dia bilang begitu. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-9, orang malas, pembuat masalah ini saudara, dikatakan belajarlah kepada semut. Artinya bahwa orang yang malas tidak lebih baik daripada semut. Tidak lebih baik daripada binatang yang mengerti apa yang harus dilakukannya. Bahkan Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dia berkata seperti ini. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Bahkan berbuat baik itu adalah pelayanan. Tidak boleh malas, tidak boleh diam. Tidak jemu-jemu. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Wanita Esther yang dikasih oleh Tuhan, ini tema yang sangat luar biasa. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor. Jangan malas, jangan diam. Nanti kita jadi troublesome. jadi orang-orang yang buat masalah tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ingat, malas tidak lebih baik daripada semut yang rajin. Kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik, kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan karena kita tahu upahnya besar di dalam kerajaan surga. Amin. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, Paulus menegaskan kalau kita melakukan sesuatu, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bapak Ibu, kalau kita beribadah seperti ini, kita tidak melakukan untuk manusia, tetapi melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saya berkhotbah tidak seperti untuk manusia, tetapi saya berkhotbah seperti untuk Tuhan, karena Dia memeriksa hati saya, Dia menilai saya. Saya mau memberikan yang terbaik sebab saya tidak melakukan untuk manusia atau untuk diri saya sendiri, saya melakukannya untuk Tuhan. Kalau memberi untuk Tuhan, selalu beri yang terbaik. Amin. Amin. Kita takut memberi yang jelek kepada para pemimpin kita ya. Berani memberi kado bupati barang murahan? Oh enggak. Pasti barang yang terbaik. Kalau memberi kepada Tuhan, beri yang terbaik. Kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan yang terbaik. Jangan malas, tetapi mari kita rajin. Tidak menjadi kendor di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, berkenaan dengan pelayanan ini,
wanita Ester yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya itu telah diberikan karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia rohani. Jadi setiap kita ini dikaruniai karunia untuk melayani. Mari kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ini perlu dibaca. Roma 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, ada Bapak yang dikasih oleh Tuhan, nanti sampai di rumah baca ayat ini berulang-ulang. Coba identifikasi karunia saya yang mana. Karunia bernubuat di sini sama dengan karunia mengajar. Apakah saya punya karunia untuk melayani? Ini bicara soal diakonia ya. Karunia untuk mengajar, untuk menasihati. Paulus itu selalu menggambarkan pelayanan itu sebagai menasihati. Ya, membagi-bagikan sesuatu, ya, orang yang murah hati, yang berkemurahan, pemimpin, saudara yang memimpin. Semuanya hendaklah dilakukan dengan rajin itu ya. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Setiap kita. Perumpamaan tubuh itu berarti bahwa setiap anggota tubuh harus berfungsi dengan baik. Amin. Saya ingin tubuh saya semuanya berfungsi dengan baik. Semuanya. Kalau misalkan tangan saya tidak berfungsi sebelah, itu keadaan yang tidak baik. Demikian dengan tubuh Kristus. Kalau semua anggota tubuh berfungsi dengan baik, maka itu akan membawa hormat dan kemuliaan yang besar bagi Tuhan Allah kita. Amin. Jadi tiap-tiap kita dikaruniai karunia rohani. Namun demikian, wanita Ester yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa kita yang dikaruniai karunia rohani, kita yang berkomitmen, kita yang bersemangat, kita juga harus menghitung komitmen kita, menghitung semangat kita, supaya kita tidak mengabaikan keluarga. Amin. Amin. Ada banyak loh orang yang semangat melayani, tapi keluarganya enggak terurus, keluarganya enggak terawat. Berkomitmen harus, tetapi jangan sampai mengabaikan keluarga. Saya ini sibuk, sedapat mungkin saya tidak mengabaikan keluarga. Satu waktu kami berlibur satu keluarga. Pada waktu itu memang ada masalah urgen yang harus saya respon untuk majelis daerah. Saya telepon mulai pagi sampai siang. Sehingga jalan bersama itu sudah saya konsentrasi dengan HP, dengan saya pakai headset ngomong. Lalu mamanya bilang, "Pak,
matiin sik kemarin HP ini. Itu loh Gio sudah ngomel. Apa kata Gio? Papa ini. Sibuk tok. Jadi kalau kadang-kadang HP mati untuk keluarga itu tidak berdosa ya? Halo? Kadang pas lagi makan gitu ya, makan berdua sama istri, wah sudah ada lilinnya, ini hanya gambaran aja. Udah ada lilin, ada musik, tiba-tiba saya begini terus. Kira-kira mengabaikan istri enggak? Kalau sampai seperti itu, komitmen kita salah. Coba baca Sera. Coba dibaca di 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Ya. Amin. Maksudnya begini, seorang pelayan itu harus melakukan tugas tanggung jawabnya kepada keluarga, harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik. Amin. Amin. Jangan sampai karena kita sibuk melayani Tuhan, anak sakit ditinggal, gak diurusi. Sibuk melayani Tuhan, lupa buat sarapan bagi suami. Sibuk melayani Tuhan, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Kita harus seimbang dalam artian keluarga dan pelayanan kita harus diberkati oleh Tuhan. Harus sama-sama berhasil, amin. Harus sama-sama memuliakan Tuhan, itu juga penting. Dan kemudian juga dalam kita komitmen melayani Tuhan dengan rajin, dengan bersemangat, kita juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan jiwa kita sendiri. Ya saya ini mengajar, berkhotbah, menasihati, sharing, tapi saya tidak boleh mengabaikan kebutuhan jiwa saya sendiri. Ya, ada kalanya kita pandai menasihati, jangan stres ya, tapi stres sendiri. Jangan khawatir ya, tapi khawatir sendiri. Jangan suka marah ya, tapi ngomelan. Rajin berdoa ya, tapi nggak pernah berdoa. Coba Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi Petrus berkata, supaya kita ini menjaga diri terlebih dahulu, baru kita menjaga seluruh kawanan. Jangan sampai kita menjaga rumah tangga orang lain, menjaga anak-anak jemaat, tapi rumah tangga kita tidak jaga. Anak-anak kita tidak jaga. Kita memperhatikan kerohanian orang lain, tetapi kita lupa membangun kerohanian kita sendiri. Kalau saya misalkan penasihat keluarga, tapi keluarga saya berantakan, kira-kira orang percaya saya enggak? Halo? Dulu waktu saya langsing kan semua terinspirasi langsing toh. Tapi sekarang enggak lagi, karena saya gendut lagi. Saya enggak menjaga diri lagi soal itu. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan rohani kita sendiri dulu. Pelayan-pelayan, jangan kita sibuk melindungi, menjaga jemaat, menjaga kawanan, lupa menjaga diri sendiri. Amin. Amin.
Aktif harus, ya. Semangat, yes. Tapi jangan lupa menjaga diri sendiri. Kita menjadi pemerhati keluarga orang lain tapi tidak memperhatikan keluarga kita sendiri. Kita menasihati orang lain tapi tidak pernah menasihati diri sendiri. Dan itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Coba lagi kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Ini penting untuk kita. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Amin. Perhatikan, kita harus memperhatikan hidup kita, menjaga diri kita, menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Kita harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Kita harus terdidik dalam ajaran sehat. Kalau mau melayani Tuhan, kita harus memperhatikan kehidupan kerohanian kita supaya pelayanan kita tidak gampang ditolak. Amin. Amin. Supaya kita bisa membawa jemaat Allah hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu bagian yang pertama tentang bagaimana kita harus rajin melayani Tuhan. Mari kita tidak menjadi malas, tidak diam, tidak stagnan, yang pada akhirnya kita bisa mendatangkan masalah tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain juga. Mari ingat, kita semua punya karunia-karunia pelayanan yang harus kita gunakan dengan rajin. Amin. Kita ini tubuh. Tidak ada tubuh yang tidak penting. Apapun karunia kita, mari kita berfungsi. Sebab kalau bagian tubuh ada yang tidak berfungsi, maka tubuh itu jelas tidak sehat. Dan di dalam kerajinan kita, jangan mengabaikan keluarga kita dan jangan mengabaikan kehidupan kita sendiri. Tapi mulai dari diri sendiri, awasilah dirimu. Amin. Mulai dari diri sendiri, menjadi seorang pelayan yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, diperlengkapi dengan ajaran yang sehat, baru kita akan bisa melayani dan membawa orang bertumbuh ke arah Kristus. Hal yang kedua adalah, demi kemurahan Allah kita harus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersemangat sore ini? Amin. Kita harus bersemangat seperti saya bersemangat. Ya enggak peduli capeknya seperti apa, saya sedang bersemangat, on fire. Saya bersemangat. Saking bersemangatnya saya jatah 1,5 jam khotbahnya. Perhatikan kata-kata, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata-kata biarlah rohmu menyala-nyala itu artinya bersemangat. Ya, di dalam dunia penafsiran ada beberapa pemikiran. Sebenarnya yang dimaksud biarlah rohmu menyala-nyala, rohmu di sini yang dimaksud roh Tuhan apa roh manusia ya? Kalau teolog itu berpikir seperti ini, yang dimaksud roh manusia atau roh Tuhan. Saya tidak akan mengemukakan beberapa pendapat tentang kata rohmu di sini, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala, rohmu di sini adalah roh manusia. Itu adalah roh kita. Tetapi tidak roh kita sendiri, tetapi roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh kita yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala adalah roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh kita yang dimotivasi oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Jadi roh kita tidak sendiri,
Karena roh Allah sudah dianugerahkan kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan. Amin. Dan roh yang menyala adalah roh kita yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya juga membaca dalam bahasa Yunaninya, ternyata kata menyala-nyala itu diterjemahkan dari kata seo. Seo itu artinya to have great favor. Artinya apa? Memiliki semangat yang sangat hebat, great, yang sangat luar biasa. Dan juga diartikan sebagai extension something boiling. Jadi sesuatu yang mendidih. Makanya ada lagu lama itu mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Artinya apa? Roh kita sedang mendidih, sedang bersemangat, digerakkan oleh Roh Kudus. Semangat yang sangat besar. Ini adalah semangat yang kudus, semangat yang suci, hasrat untuk melayani Tuhan, hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah hasrat untuk menyenangkan Tuhan, hasrat untuk melakukan kehendak-Nya, hasrat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi siapapun juga yang kita jumpai dengan cara yang memungkinkan. Apakah wanita Esther semuanya berhasrat untuk melayani Tuhan? Sedang mendidih, berhasrat untuk melakukan kehendak Tuhan, berhasrat untuk memuliakan nama Tuhan di antara orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang saking semangatnya kadang perlu direm. Pernah melihat orang yang seperti itu, orang yang punya hasrat untuk melayani Tuhan itu kebaktian wanita datang, kebaktian pagi datang, kebaktian sore datang, kemudian pelayanan diakonia ikut di sana, besok ikut di sana. Pokoknya setiap ada kesempatan dia tidak mau ketinggalan. Ada yang seperti itu di sini? Ada kedukaan pasti datang, muncul di sana. Ada kebaktian rumah tangga muncul di sana. Pokoknya punya hasrat yang kuat, semangat yang menggebu-gebu, semangat hati yang mendidih. Kadang-kadang perlu direm, istirahat disik, fokus, sik pilih salah satu, salah dua, salah tiga, jangan salah 10 diambil semua. Ada punya semangat seperti itu? Mau wanita Esther aja datangnya susah. Nanti kalau kebaktian minggu pagi, sore udah malas datang lagi. Ini semua, kalau perlu Rebo, punya hasrat. Waduh kalau Rebo semua wanita datang, luar biasa. Punya hasrat datang ke kebaktian Rebo? Ya, yang amin datang loh ya. Tuhan dengar loh ya. Kalau yang enggak amin, harus amin. Kalau enggak bersemangat. Ya toh, kalau ada pelatihan datang. Ini yang dinamakan CO, ya CO. Betul ya Bu Murni ya membacanya ya. Saya hanya baca di bahasa Inggris itu CO. Hasrat, semangat. Pokoknya semua kegiatan dia mau ikut. Pokoknya namanya pekerjaan Tuhan mau ikut. Seperti kata Daud, hatiku selalu bergembira, hatiku selalu bersuka cita kalau ada orang yang mengajak aku pergi ke rumah Tuhan. Hatiku selalu semangat bersuka cita menyambut kalau ada kesempatan melakukan pekerjaan Tuhan. Saya senang kalau lansia-lansia kalau nyanyi begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, kalau memang benar ada kesempatan, datang. Ada kesempatan, kerjakan. Amin. Amin. Ada kegiatan apa? Ikut. Apa saja ikut. Doa pagi, datang. Tapi jangan datang ke kebaktian pria ya. Karena bukan tempatnya. Kecuali mempersembahkan kur, itu boleh. Jadi kaum pria minta persembahan kur dari ibu-ibu untuk memuliakan Tuhan. Ini orang-orang yang benar-benar bersemangat. Kalau memang hidup ini kesempatan melayani Tuhan, ada kesempatan apa saja,
ambil, ambil, dan ambil. Nah, saya mau menegaskan bahwa pesan untuk bersemangat ini adalah untuk semua orang percaya. Sebab Paulus menulis kepada seluruh jemaat di Roma. Ini berlaku untuk semua orang dari semua golongan usia. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lansia harus bersemangat melayani Tuhan. Loh, tidak ada amennya. Jangan bilang gini, kamu yang muda aja sudah yang bersemangat. Jangan. Yang tua juga harus bersemangat. Amin. Ya. Bicara soal semangat, semangat itu menghilangkan semua rintangan. Yang setuju katakan amin. Orang yang semangat itu menghilangkan semua rintangan. Coba cowok-cowok yang bersemangat apel, jauh hujan tetap aja datang. Iya enggak? Kalau udah enggak punya semangat saudara, gerimis dikit enggak mau datang. Panas dikit tidak mau datang. Tapi kalau orang bersemangat, itu akan mengalahkan semua rintangan. Saya bersemangat untuk keluarga saya bersemangat untuk pelayanan. Maka semua rintangan itu bisa diatasi. Kalau ibu-ibu, saudari-saudari semua, wanita Ester mau bersemangat melayani Tuhan, maka tidak ada rintangan yang dapat menghentikan kita. Amin. Ini yang disebut dengan bersemangat untuk melayani Tuhan. Ini untuk semua orang. Ini bicara soal gairah. Kalau ngomong gairah ini siapa saja. Orang muda bisa bergairah. Orang senior bisa bergairah. Semua kita bisa punya gairah. Saya harap kalau ada kebaktian kaum wanita, semua kita bergairah untuk beribadah di kaum wanita. Amin. Ada plan apa? Bergairah, lakukan dengan semangat. Ini namanya gairah. Dan gairah itu tidak hanya untuk orang muda saja. Banyak juga orang muda yang tidak bergairah. Tapi saya banyak menemukan senior-senior yang bergairah. Sebab dia tahu apa artinya bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Kalau wanita Ester membaca Roma pasal 1 sampai pasal 11. Di situ Paulus berkata seperti ini, Yesus Kristus dan kabar baiknya harus membuat kita rajin dan bersemangat melayani Tuhan. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, harus membuat kita bergairah dalam melayani Tuhan. Amin. Fakta bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah harus membuat kita bergairah dalam melayani Tuhan. Kemurahan Allah yang besar kepada kita harus membuat kita bergairah dalam melayani Tuhan. Jangan suam-suam kuku terhadap melayani Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita bersemangat, mari kita bergairah sebab kasih-Nya besar kepada kita. Hal yang ketiga, demi kemurahan Allah, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata layanilah Tuhan ini memiliki arti yang sangat luar biasa indah. Wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang percaya itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita sudah membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8 tadi. Karena dikatakan gereja itu diumpamakan seperti tubuh. Maka seluruh anggota tubuh itu harus berfungsi sesuai dengan karunia pelayanannya masing-masing. Semuanya harus berfungsi. Dan kalau kita tidak melakukan itu, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan pada akhirnya. Kemudian, layanilah Tuhan itu artinya bahwa kita melayani Tuhan itu sebagai hambanya, bukan sebagai sukarelawan. Amin. Saya heran menemukan tulisan di Facebook, ya postingan-postingan di WhatsApp. Kita perlu membangkitkan relawan-relawan di dalam gereja. Saya mau katakan kita melayani Tuhan bukan sebagai relawan, kita melayani Tuhan sebagai hamba-hambanya. Amin. Saudara, kenapa kita
melayani sebagai hamba-hambanya. Sebab kata melayani itu artinya memperhamba. Layanilah Tuhan, hendaklah engkau memperhambakan dirimu kepada Tuhan atau diperhamba. Kenapa kita hamba Tuhan? Sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena kita telah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal, maka semua yang kita miliki dalam hidup ini itu bukan milik kita lagi, tetapi itu adalah milik Tuhan. Waktu kita bukan milik kita sendiri untuk kita gunakan semau kita, tetapi waktu kita adalah waktunya Tuhan, miliknya Tuhan yang harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Uang kita yang kita miliki bukanlah uang kita lagi yang dapat kita gunakan semau kita, tetapi adalah milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Keluarga yang kita miliki bukan lagi milik kita sendiri yang akan kita prioritaskan melebihi Tuhan, tetapi keluarga kita adalah milik Tuhan yang akan kita persembahkan juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau anak-anak kita juga setia melayani Tuhan. Amin. Mendorong kita untuk aktif. Jangan biarkan anak-anak kita semaunya sendiri, saudara ya. Kita harus bisa mengarahkan mereka. Kalau perlu ibadah bersama-sama, yang wanita diajaklah ke kaum wanita bersama-sama. Sebab ini kan bukan kaum ibu toh ya. Tetapi kaum wanita ajak anak-anaknya. Entahkah dia masih remaja, silakan. Masih gadis, silakan. Sudah bersuami, dibawa semuanya. Ya. Mari kita menggunakan apa yang ada pada kita bukan untuk kepentingan kita, sebab kita bukan milik kita sendiri tetapi kita milik Tuhan. Dan apa yang ada pada kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Tuhan. Mari kita melayani Tuhan sebagai hambanya, bukan sebagai sukarelawan. Saudara, ada perbedaan mendasar antara sukarelawan atau relawan dengan hamba. Relawan itu bisa memilih kapan dia mau kerja. Tapi hamba, dia kerja kapanpun diperintahkan oleh tuannya. Amin. Amin. Kalau relawan, maaf tante saya nggak bisa sekarang. Maaf Tuhan besok saja. Itu relawan. Kalau hamba, sekarang ya sekarang. Nanti ya nanti. Itu hamba. Relawan itu bisa berhenti jadi relawan ya. Tapi hamba tidak akan pernah bisa berhenti jadi hamba. Hamba tetap menjadi milik tuannya sampai selama-lamanya. Kalau relawan, aduh saya capek ya, saya berhenti dulu. Yang namanya hamba, tidak ada kata capek, tidak ada kata berhenti. Hamba terus bekerja sampai tuannya berkata, sudah cukup. Amin. Ini bedanya. Relawan itu punya harapan tertentu supaya pelayananku dihargai, supaya aku dapat ini, dapat itu, tetapi hamba tidak. Hamba tidak mengharapkan sesuatu dari pelayanannya. Hambanya hanya dapat mengatakan, bagianku adalah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Amin. Kita tidak tuntut apa-apa kepada Tuhan. Sebab kita hamba. Ya banyak orang yang pingin diperhatikan, pingin dihargai, pingin disanjung, punya harapan. Namanya pelayan ya melayani Tuhan sebagai hamba. Kita tidak menuntut sesuatu kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan, sebab itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya. Amin. Itu hal yang sangat luar biasa. Mari kita menganggap diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan jangan malu menjadi hamba Tuhan, sebab Tuhan yang adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Tuhan yang selalu memberkati hamba-hambanya dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Wanita Ester yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya, melayani Tuhan itu berarti bahwa kita tidak melayani diri kita sendiri. Hati-hati, ternyata ada orang yang
ada di pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak melayani Tuhan, tetapi melayani dirinya sendiri. Saya harap saya tidak terlalu panjang ya, tapi kok panjang ya. Coba lihat kisah di dalam ini. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Perhatikan ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati dengan para penipu, hati-hati dengan para manipulator yang melayani Tuhan untuk mencari kepuasannya sendiri, yang melayani Tuhan untuk memenuhi hasratnya, kepentingannya sendiri. Ada orang yang mau jadi pemimpin gereja, tetapi tidak mau memimpin orang itu kepada Yesus, tetapi sebenarnya ingin menguasai jemaat. Ada yang seperti itu. Ada yang mau cari keuntungan finansial, ya. Jual minyak urapan, ya. Kemudian jual apa lagi? Jual tongkat Musa. Ntar kalau saya nggak punya uang, saya tak jual minyak urapan ya, tolong dibeli ya. Jadi kalau doa sakit dioles di sini pasti sembuh. Ntar saya beli 1 liter 100.000, nanti saya jual 1 milinya 200.000. Sampai odol-odol itu disemprot dengan minyak urapan supaya giginya bersih. Tetes mata kasih minyak, oh tambah burem. Ada juga orang-orang yang menjerat orang-orang lain untuk memenuhi hawa nafsu. Hati-hati. Ada juga orang-orang yang cari kepuasan, cari kepuasan sendiri. Senang ya, melayani itu pengen dapat pujian, pengen dapat kehormatan. Memang ada upah dalam melayani Tuhan, tetapi jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, kita ingin memuaskan diri sendiri. Pelayanan kita adalah untuk memuaskan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Kalau kita melayani diri sendiri, kita akan sakit sendiri. Kalau tidak dipuji, marah. Kalau tidak dihargai, marah. Kalau enggak direspon, ngambek. Saya terbitkan video saja sekalipun enggak ada yang nge-like. Heran ya, jemaat banyak segini enggak ada yang nge-like gitu. Tapi saya enggak ngambek kok. Saya enggak ngambek. Enggak ada yang follow juga, enggak apa-apa, enggak usah marah. Amin. Kalau habis choir enggak ada yang bilang, wih bagus ya gerakannya, tetap aja lah ngelayani terus. Amin. Atau ada yang ngeritik, gerakannya kayak si Unyil. Kalau melayani diri sendiri, kita ngambek. Kemudian, melayani Tuhan itu berarti kita yang terutama bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Benar bahwa kita harus saling melayani, harus saling menanggung beban, harus menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Tetapi di sisi yang lain, melayani adalah melayani Tuhan. Coba lihat Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seorang hamba yang fokusnya melayani orang, bukan melayani Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak sedang melayani Tuhan Yesus Kristus.
Jika kita peduli pada apa yang dipikirkan oleh manusia tentang pelayanan kita, bukan lebih peduli apa yang dipikirkan Tuhan tentang pelayanan kita, maka sesungguhnya kita sedang melayani manusia, melayani orang-orang daripada melayani Tuhan. Kalau kita melayani untuk menyenangkan orang-orang, untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan, maka sesungguhnya kita bukan melayani Tuhan, tapi kita melayani orang-orang, kita melayani manusia. Kalau kita adalah orang yang menyenangkan orang lain, kita populer, maka kita tidak sering menegur, tidak sering mengatakan kebenaran. Tapi memang resiko menegur, resiko mengatakan kebenaran itu tidak disukai. Lihat, Yesus disalib karena apa? Melakukan pekerjaan Bapaknya. Kenapa rasul-rasul disalib? Karena dianiaya sampai disalibkan karena melayani Tuhan, mencari kesenangan Tuhan. Dia menegur, dia menasihati. Saudara, kalau pendeta mau populer, mau menyenangkan, enggak usah khotbah sing angel-angel seperti sekarang ini. Yang senang-senang, yang enak-enak, ya yang berkat-berkat. Tapi saya enggak melayani Tuhan, saya melayani jemaat. Kalau saya membiarkan jemaat tidak mengenal kebenaran, artinya saya tidak sayang sama jemaat. Amin. Kalau saya tidak menasihati jemaat dalam kebenaran, menegur dalam kebenaran, sesungguhnya saya tidak sedang mengasihi jemaat. Karena kalau jemaat terus hidup di dalam dosa, dalam kesalahan, saya enggak tegur, maka sebenarnya saya membahayakan jemaat dalam dosa-dosanya. Saya ini jujur aja, curhat ya sama ibu-ibu. Saya banyak enggak disukai karena saya orangnya tegas. Saya orangnya enggak mau diajak main gini, main gitu. Saya tidak disukai. Saya kalau ngomong apa adanya, iya, kalau benar saya dukung, kalau enggak saya katakan tidak. Kalau salah saya katakan salah. Tapi akibat itu saya tidak disukai. Hanya orang-orang yang suka ditegur, suka mendengarkan ajaran yang sehat, yang masih mungkin meminta saya untuk berbicara. Tetapi tidak dengan orang-orang yang tidak suka teguran, tidak suka nasihat, tidak suka firman. Tidak suka dengar. Tapi tidak apa-apa, kita bukan terutama melayani orang-orang, yang terutama kita melayani itu Tuhan. Mungkin sudah ada yang gelisah sekarang. Kok sih suwe nih yo? Tapi maaf, saya sedang melayani Tuhan. Sabar, saya sedang melayani Tuhan. Tapi tidak mungkin toh saya tidak diundang lagi. Kan begitu. Nah, melayani Tuhan itu berarti apa? Melayani Tuhan yang telah begitu mengasihi kita, yang telah rela mati bagi kita, yang sudah memastikan keselamatan kita. Itu adalah bukan beban, itu bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi itu adalah sukacita yang besar bagi kita. Amin. Sekalipun mungkin orang lain tidak suka, orang lain mengkritik, ngomong gini, ngomong gitu, tapi kita melayani Yesus yang mengasihi kita, yang sudah rela mati bagi kita. Apa kata orang peduli amat. Selagi kita benar di hadapan Allah, kita memberitakan firman Allah, kita menegur dengan kasih, mungkin orang tidak suka mendengarnya, tetapi Tuhan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Yang terutama kita itu melayani Tuhan, bukan manusia. Dulu saya pernah dikritik habis-habisan, dilaporkan pemberontak ke pusat, saya diam aja. Tapi ya Tuhan yang menilai, kalau Tuhan yang mengangkat siapa yang menurunkan, amin. Malah saya ditempatkan di posisi-posisi yang di mana saya bisa mengatur, di mana saya bisa menasihati, di mana saya bisa mendisiplin. Orang tidak suka tidak masalah, tetapi kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Dia pasti membuka jalan. Tapi saya percaya tidak ada yang tidak suka sama saya di sini.
terutama yang di belakang sana itu. Wih, suka banget sama saya itu. Sekalipun kadang saya menjengkelkan, tapi saya melayani Tuhan. Papa ini cik suwe ini khotbah. Tadi tak tanya gini, nanti selesai jam berapa ya? Tergantung khotbahmu. Lek khotbahmu suwe ya suwe. Lek cepet ya cepet. Tapi saya nggak melayani istri, biar aja dia marah. Saya melayani Tuhan. Dan saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi berkat dan wanita Esther dengan rajin dan bersemangat melayani Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.